Hal-hal kecil di dalam kehidupanmu adalah yang paling penting dalam suatu hubungan. Bukan rumah besar, mobil, properti, atau uang di bank. Semua ini menunjang kebahagiaan, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Jadi, carilah waktu untuk menjadi teman bagi pasanganmu dan lakukan hal-hal yang kecil bersama-sama untuk membangun kedekatan ini. Milikilah pernikahan atau keluarga yang sungguh-sungguh dan bahagia. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat G2G yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Agak berbeda dengan sebelumnya, karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang diberlakukan hari-hari ini, di mana pemerintah menerapkan masa PSBB, sehingga kita harus mentaati dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi biarlah ini tidak menjadi satu persoalan, masalah, halangan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita kembali beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan, untuk kita semua boleh semakin mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dalam ibadah atau pemberitaan firman, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang saat ini menyaksikan ibadah online, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan memberi kesehatan yang baik buat kami, untuk kami boleh bersekutu kembali di dalam Engkau Tuhan, belajar firman-Mu, belajar mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karenanya, kami serahkan pemberita firman ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri, Roh Kudus yang beracara berkarya atas pemberitaan firman, dan Tuhan melawat menjamah setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberi sukacita, Tuhan memberi damai sejahtera, bahkan Tuhan memberi roh yang menyala-nyala, untuk mereka terus bergairah mencari wajah Tuhan, untuk mereka terus belajar firman Tuhan, dan untuk mereka terus mendekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa Kamis ke depan saya coba akan mengajar satu tema tentang keluarga. Hari ini judul pelajaran kita atau tema pelajaran kita adalah keluarga dirancang di surga, dibangun di bumi. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita akan baca ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ada dua hal yang patut kita pahami tentang keluarga. Yang pertama, keluarga itu idenya Tuhan. Arsiteknya adalah Tuhan sendiri.
Karena firman Tuhan berkata tidak baik. Ya, ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Allah dalam pandangannya, Allah dalam pikirannya melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sesungguhnya terciptanya sebuah keluarga itu semata-mata karena ide dan rancangan Tuhan. Allah sendiri yang mengarsitek segala sesuatunya sehingga terbentuklah sebuah keluarga baru. Nah, dari ayat ini saya ingin sampaikan buat saudara bahwa maka kita suami istri bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Ketika kita memahami firman ini, maka keluarga itu bukan tanggung jawab salah satu pasangan kita. Tetapi dari ayat ini kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa keutuhan, kelangsungan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kalau ada persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu, dari ayat ini tidak bisa kita mengatakan bahwa itu kesalahan dari salah satu pasangan kita. Tetapi dua-duanya bertanggung jawab. Dua-duanya ikut andil atas kesalahan, atas persoalan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, ketika keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang harmonis, maka bukan lagi semata-mata hanya karena faktor atau andil dari salah satu pasangan. Ini perlu dimengerti, perlu dipahami, sehingga keluarga yang terbentuk bisa tetap harmonis, tetap berbahagia, tetap ada sukacita, dan tetap ada damai sejahtera. Karena tanggung jawab bukan hanya oleh salah satu pasangan, tetapi kedua-duanya, yaitu suami dan istri. Dan yang kedua, saudara, apa yang harus dipahami tentang keluarga? Alkitab katakan di ayat yang ke-18 tadi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang kedua, keluarga itu harus sepadan. Keluarga itu harus setara. Keluarga itu harus sebanding satu dengan lain. Perlu disadari, perlu dimengerti oleh setiap pribadi, baik itu suami ataupun istri, bahwa mereka harus sepadan, mereka harus setara, mereka harus sebanding. Tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pasangan untuk mempertahankan sebuah keluarga. Ibaratnya, kalau Bapak Ibu Saudara, kita bermain satu permainan atau satu pertandingan, apakah itu badminton, apakah itu tenis meja, di mana kita harus bermain double, bermain ganda, maka saya percaya bahwa kita harus memilih pasangan yang sepadan dengan kita, yang setara, yang sebanding dengan kita. Supaya apa? Supaya saling melengkapi, supaya bisa saling mengisi, menutup, sehingga permainan menjadi menarik, sehingga pertandingan atau permainan ini bisa kita menangkan. Double.
masing-masing pribadi harus punya kemampuan, keahlian yang sepadan, gitu ya. Kekuatan yang sepadan. Baru permainan itu menjadi lebih asik dan lebih manis, ya, lebih menarik. Begitu juga dalam rumah tangga, keluarga, suami istri harus sepadan. Sehingga kehidupan bisa berjalan dengan kuat. Saya akan beri satu ilustrasi bagaimana harus sepadan, sebanding, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ya. Jadi saya akan beri satu ilustrasi, mudah-mudahan ini memberi gambaran, memudahkan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online ini, bahwa inilah yang dimaksud oleh Tuhan kata sepadan. Saya ibaratkan ada sebuah gelas kosong dan suami atau istri sama-sama mengisi gelas ini. Nah, saudara, ini ada gelas, ada dua gelas yang saya ibaratkan sebagai suami dan istri. Nah, kata sepadan ini bicara setara, bicara sebanding. Nah, maka yang perlu adalah inilah kata sepadan itu. Inilah kata sebanding, setara itu. Dua-duanya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, dua-duanya isinya sama. Volumenya sama. Ini yang dikatakan sepadan. Sehingga ketika gelas ini diisi bersama, saya akan coba. Nah, lihat. Keberadaan dari suami ataupun istri, dia akan tetap sepadan. Ya. Dia akan tetap setara, seimbang. Ya. Dan ini akan memberi kekuatan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Nah, berbeda kalau salah satu gelas ini isinya hanya separuh, sementara ini penuh. Maka ketika diisikan, ini akan habis lebih dulu. Nah, ketika salah satu dari pasangan itu sudah habis, kosong, maka otomatis dia akan menjadi lemah dan dia hanya mengandalkan pasangannya. Dan ini tidak membuat menjadi satu keadaan yang sepadan. Kata sepadan itu seimbang, sehingga ketika mereka memasuki bahtera keluarga, rumah tangga yang baru, mereka masih tetap punya energi, mereka masih punya tetap passion, gairah, mereka masih tetap punya semangat, mereka masih punya kasih, mereka masih punya kekuatan untuk bertahan di hari-hari yang ke depan. Nah, saudara, dua hal ini yang kerap kali tidak dipahami oleh pasangan-pasangan muda, atau mungkin juga ada di antara kita rumah tangga yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama, sehingga menyulitkan untuk meneruskan perjalanan-perjalanan. Hari ini dua hal
yang paling mendasar yang harus kita pahami bersama. Sehingga rancangan Tuhan atas keluarga boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengerti bahwa keluarga itu seperti apa, maka ada hal-hal yang harus dibangun dalam keluarga. Sesuai dengan judulnya, bahwa keluarga itu dirancang di surga, dibangun di bumi. Hal apa yang perlu dibangun dalam keluarga? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, sebuah keluarga itu harus dibangun dengan saling mempercayai. Harus ada trust. Saling mempercayai antara suami dan istri. Istri mempercayakan diri kepada suami, dan suami mempercayakan diri kepada istri. Harus ada trust. Ketika trust ini dibangun, maka itu satu fondasi yang kuat bagi sebuah keluarga. Saling mempercayai, saya ingin gambarkan dengan sesuatu yang mudah dimengerti. Gimana caranya untuk kita saling mempercayai? Hal yang mendasar adalah memberi kesempatan atau dorongan, semangat kepada pasangan kita untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawabnya. Trust ini bicara tentang memberi kesempatan, dorongan, semangat kepada pasangan kita untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Suami, istri, mereka punya porsi sendiri-sendiri. Nah, yang perlu diingat adalah izinkan dari pasangan-pasangan itu untuk menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, untuk menjalankan fungsinya. Karena sekali itu dilanggar, maka semua tatanan menjadi rusak. Tentunya saudara, kita harus percaya bahwa dia mampu. Memang tidak mudah, saudara. Karena ada juga pasangan yang lamban dalam bertindak, lamban dalam berpikir, lamban dalam mengambil keputusan. Ada juga istri yang kerap kali cepat mengambil keputusan, cepat bertindak. Sementara seharusnya itu adalah porsi tanggung jawab dari suami. Nah, untuk itu saudara, ini perlu proses, perlu waktu. Step by step, masing-masing pasangan memberi kesempatan. Baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Sehingga saudara, kalau kita saling mempercayai hal-hal yang kecil, kemudian akan dipercaya kepada hal-hal yang besar. Yang kedua, apa yang dibangun dalam keluarga? Yang kedua adalah rasa respect. Harus ada respect, harus ada saling menghormati. Saling menghormati bicara tentang bagaimana kita menghargai, menghormati usaha yang sedang dilakukan oleh pasangan kita. Orientednya bukan pada hasil, tapi yang perlu kita lihat adalah usaha yang sedang dilakukan. Tidak mudah untuk tiba-tiba menjadi suami, tiba-tiba menjadi istri. Perlu penyesuaian, perlu waktu. Dan di dalam proses ke situ, pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Satu-satunya jalan adalah ketika kita menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pasangan kita
untuk memberikan yang terbaik. Itu yang harus kita hargai. Karena kalau kita hanya orientednya pada hasil, harus seperti ini, kamu harus begini, kamu harus begini, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Yang terjadi adalah kepahitan. Dan kalau ini diterus-teruskan, kita tidak menghormati lagi pasangan kita. Kita tidak menghargai lagi usaha-usaha yang sedang dilakukannya, usaha-usaha yang sedang dikerjakannya untuk menuju sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Maka itu akan mendatangkan kehancuran. Sebab itu perlu usaha untuk kita saling menghormati satu dengan lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dibangun dalam keluarga harus ada rasa saling memiliki, harus ada belonging, harus ada keterikatan satu dengan lain. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, mereka bukan dua tapi menjadi satu. Sama seperti tubuh, punya banyak anggota, tetapi semuanya menjadi satu, ada keterikatan satu dengan lain. Sebab itu, dari tiga hal yang dibangun, kalau masing-masing pasangan ini mengerti apa yang perlu mereka bangun bersama-sama, yaitu rasa trust, harus ada respect, harus ada belonging. Ketika mereka jalankan bersama-sama, maka akan lahir yang namanya tanggung jawab. Ketika mereka mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami, sebagai istri, maka apa yang dirancangkan Tuhan di surga, saya percaya itu akan terjadi di bumi. Seperti doa Yesus, biar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Saya berdoa lewat renungan singkat, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga semakin harmonis, keluarga-keluarga semakin indah dalam pandangan Tuhan dan dalam pandangan manusia, dan kita semua menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat yang ada. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan singkat yang boleh hamba sampaikan. Biar ini menjadi satu kebenaran buat setiap kami, keluarga-keluarga, sehingga keluarga kami dipulihkan, keluarga kami diberkati, dan keluarga kami menjadi kesaksian yang luar biasa. Berkati setiap pendengar yang menyaksikan ibadah online, Tuhan melawat memberkati rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati sekarang sampai selama-lamanya. Kembalikan kami pada jam-jam doa ibadah untuk kami bersama-sama menikmati firman Tuhan, untuk bersama-sama kami menerima lawatan jamahan Roh Kudus atas hidup kami masing-masing. Terpuji namamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami terima segala berkat-berkat sorga, rohani dan jasmani melimpah, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.